Baik, tentunya dengan kondisi saat ini mahasiswa terus mengonsolidasikan hal-hal yang memang kita dapat. Kita terus membuat sebuah komunikasi konstruktif dengan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Terkait dengan turun ke jalan, tentu itu pasti akan menjadi opsi kita. Dikala memang nantinya demokrasi ini sudah perlu untuk kita turun ke jalan, tapi pastinya nanti kita perlu. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata ini sangat menarik ya. Para mahasiswa, para dosen, para guru begitu kan ya. Terus kemudian guru besar ya, para akademisi turun ke jalan menuntut seorang Jokowi bagaimana konstitusi yang dilanggar saat ini. Ya, terus kemudian ketidakmajuan demokrasi di era Jokowi. Ya, dan bahkan dituntut ya, mundurlah Jokowi. Ini sangat-sangat luar biasa begitu kepada mahasiswa, kepada guru besar turun ke jalan begitu kan ya, untuk menuntut terhadap adanya dugaan-dugaan yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Ya, salah satunya mungkin cawe-cawe yang kuat ya, terus kemudian yang lain di situ begitu kan. Bahkan sekarang mahasiswa sudah bersatu mereka begitu kan ya, untuk menuntut dari seorang Jokowi. Setidaknya ya mereka bagaimana demokrasi ada kemajuan yang sangat luar biasa. Sekarang ya demokrasi ini seolah-olah dicegal sana sini, yang penting praktek di dalamnya itu terlaksana. Kekuasaan yang dimainkan di dalamnya tidak lagi mencerminkan demokrasi kekuasaan yang diberikan kepada rakyat sebagai power di situ begitu kan. Pada kenyataannya lihat saja realitasnya. Masyarakat tidak mungkin atau mahasiswa, para dosen tidak mungkin turun ke jalan, tidak mungkin memberikan pernyataan terkait dengan adanya demokrasi ya, yang saat ini dianggap sudah gagal, sudah violent di situ begitu kan. Maka masyarakat sudah muak dengan nuansa-nuansa demokrasi yang kemudian tidak maju-maju. Maka tuntutan inilah seharusnya Pak Jokowi mendengarkan, jangan tutup telinga di situ begitu kan. Ini suara rakyat di situ. Para mahasiswa, para guru besar begitu kan ya, terus kemudian para dosen sudah memberikan pernyataan bagaimana nuansa-nuansa yang kemudian bersifat politis, cawe-cawe yang kuat, apalagi konstitusi kita begitu kan ya. Seperti MK, KPK, KPU, ya, Bawaslu tidak terbuka kepada rakyat Indonesia. Salah satu contoh misalnya, kalau kita mengambil salah satu contoh di KPK ya, banyak di KPK itu ya tersandra dengan adanya sebuah kasus yang kemudian para pekerja di sana begitu kan. Salah satunya mereka memeras ya. Terus kemudian ada dugaan-dugaan korupsi yang ada di situ begitu kan. Ini di dalam tubuh KPK. Bagaimana untuk menjadi penegak hukum yang baik kalau di dalamnya ya melakukan itu adalah korupsi sendiri begitu kan. Pernyataan dari mahasiswa ini sangat luar biasa sebagai bentuk bahwa ya masyarakat Indonesia harus paham dan turun ke jalan di situ. Ini konversi pers ya para guru besar serta BEM ya sejabodetabek ya untuk aksi konkret turun ke jalan. Mahasiswa akan berkoordinasi dengan BEM-BEM seluruh Indonesia. Gaskan di situ begitu. Jadi selamatkanlah Indonesia dari nuansa-nuansa yang tidak baik begitu kan. Masa hanya diam saja dengan embel-embel yang ada begitu kan? Ya, dikasih beasiswa, dikasih uang, mereka mingkem begitu kan? Tidak boleh dengan seperti itu begitu kan. Kalau mahasiswanya ya disogok dengan cara-cara seperti itu, lalu kemudian mau, lantas bagaimana? Apa yang mau diharapkan bangsa kita lagi? Apa yang mau diharapkan rakyat Indonesia lagi begitu kan? Jadi artinya apa? Ya, mereka bersatu menggaungkan demokrasi yang kemudian saya kira sudah jauh begitu kan. Maka Jokowi dituntut mundur hari ini begitu kan ya, karena mengurus demokrasi saja sudah tidak baik di situ begitu kan. Turun ke jalan ajak seluruh mahasiswamu, iklim demokrasi Indonesia lagi tidak sehat ya. Kalau parlemen ya gedongan sudah tidak bisa diharapkan, maka parlemen jalanan harus ditiadakan, harus diadakan. Ya,
Kalau mereka menganggap bahwa dianggap sebagai parlemen jalanan, kita tunggu saja begitu. Bagaimana ya bergandengan tangan dari BEM-BEM yang lain begitu. Semoga saja tidak ada yang menjegal begitu kan. Maka ini semuanya semoga saja tidak ada intervensi lain yang kemudian ya kepada mahasiswa di situ begitu. Ini sangat buruk dan fatal demokrasi kita begitu kan. Apa yang mau diharapkan kepada demokrasi hari ini begitu? Sangat disayangkan ya. Gerakan kampus melawan ya, guru besar PT Sejuta TP kumpul di UI menuntut bagaimana dengan adanya demokrasi yang sudah error begitu kan ya. Sudah tidak bisa digunakan lagi di situ. Artinya itu diibaratkan dengan HP begitu kan. Itu bukan lowbat lagi begitu kan. Tapi baterainya itu sudah tidak ada di situ begitu. Sudah tidak berfungsi sama sekali. Artinya ini harus benar-benar dilakukan ya dengan adanya masyarakat yang sudah melawan terhadap demokrasi ini begitu kan, terkait dengan adanya Jokowi ini. Saya kira sampai kapanpun tidak akan didengarkan oleh Jokowi begitu. Saya kira seperti itu. Karena saya sudah tahu bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sudah 9 tahun di situ. Saya yakin ya paling ditanggapi santai-santai aja. Paling ngumpet ya seorang Jokowi di situ tidak mau ya mendengarkan aspirasi mahasiswa di situ. Ya kita tunggu saja. Bahkan ya berkali-kali begitu ketika Gibran ya di situ sudah lolos di usia untuk menjadi cawapres itu, lihat saja banyak guru besar mahasiswa turun ke jalan di situ begitu kan, tapi tidak didengarkan sedikit pun oleh seorang Jokowi begitu kan. Artinya apa? Artinya kan bisa saja guru-guru besar ini ya tidak penting bagi mereka. Padahal ini adalah aset negara begitu kan ya. Para guru besar, akademisi, mahasiswa itu adalah aset negara di situ. Sangat-sangat disayangkan kalau memang ada nuansa-nuansa yang kemudian tidak didengarkan oleh dari seorang Jokowi di situ begitu. Ini soroti pemerintah Jokowi, guru besar UI banyak aturan konstitusi yang dilanggar. Guru besar hingga aktivitas akademik Universitas UI Indonesia Selembang menyoroti berbagai permasalahan nasional yang berimplikasi luas ya bagi kehidupan masyarakat. Bahkan guru besar UI Susilo Stewati Irianto menyatakan banyak aturan konstitusi yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Sulis menekankan konstitusi kewajiban ya presiden untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan. Namun dalam prakteknya ya terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum, politisasi yudisial yang yakin meruntuhkan demokrasi kita. Betul begitu kan. Bayangkan, mulai dari usia saja sudah dipreteli begitu kan ya. Usia cawapres saja di MK sudah dipreteli, dan sekarang yang terbaru adalah mempreteli bagaimana gubernur DKI Jakarta harus ditunjuk oleh presiden. Undang-undangnya lagi dibahas ini nih begitu kan. Kalau mereka diketok palu, bukan tidak mungkin ya gubernur-gubernur dari DKI Jakarta begitu kan ya, mereka dari orang-orang mereka begitu kan, entah siapa, bisa saja anaknya, bisa saja kerabatnya, bisa saja teman dekatnya begitu kan. Kalau semua hitung-hitungan seperti ini, bukan tidak mungkin ya hal-hal yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi itu bersifat politis begitu kan. Kita lihat saja cawe-cawe mereka begitu kan. Cawe-cawenya bukan demi bangsa dan negara, tapi demi anaknya, kan begitu logika kita begitu. Jadi sekarang ini kita lihat saja ya. Bahkan masyarakat sudah turun ke jalan. Terus kemudian mahasiswa, para guru besar di situ begitu, sangat luar biasa. Dan disitulah tidak pernah didengarkan sedikit pun oleh seorang Jokowi begitu kan. Ya mungkin dianggap tidak penting dan sebagainya begitu kan. Sangat sayang sekali begitu. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.